gitu. Bahkan gue pernah dengar statistik dari mana gitu kalau nggak salah, dari 10 orang Indonesia yang mau kuliah di Jerman itu cuma 2 atau 3 orang yang akhirnya tuh lulus Kecil gitu. banget, ya. Itu kayak kecil. Merantau Podcast. Hai guys, selamat datang di Merantau Podcast di Fajar di Jerman. Kali ini ada tamu nih. Yeah. Thank you buat datang nih. Thank you juga buat diundang ke podcastnya. Ini it's an honor, it's a pleasure untuk bisa ngobrol di podcast ini. Seneng banget lu bisa datang jauh-jauh lo dari Frankfurt. Nggak jauh banget lah. 2 jam setengah ya? Iya, lumayan lah. Lumayan. Iya. Nih, kita mulai podcastnya. Sekarang perkenalin dulu siapa namanya. Terus lu di Indonesia asal dari mana? Sekarang tinggal di mana juga dan kerjaan lu apa? Oke. Buat yang belum kenalan, halo, nama gue Taufan. Gue dari Jakarta aslinya. Udah di Jerman dari 2008 kalau nggak salah. Lama banget. Lebih lama dari gua. Jadi ya udah kayak setengah hidup gue di sini. Iya. Dulu kesini ya buat kuliah sih. Sekarang gue kerja buat KJRI Frankfurt. Posisi gue sebagai Wirtschaftsreferent atau kalau ya itu bahasa kerennya sih. Bahasa Indonesianya ya gue staff di bagian ekonomi. Iya. Kedepannya mungkin nggak di KJRI lagi, tapi that's for Another the future. podcast ya. That's for the future. Itu cukup musik kalau kata orang Jerman. Iya. Ini mungkin bisa dijelasin KJRI itu apaan buat yang lain mungkin belum tahu KJRI. Oke. KJRI itu Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Jadi Indo kan dan semua negara ya rata-rata mereka kan punya perwakilan di negara lain. Bisa dalam bentuk Botschaft atau kedutaan besar. Nah nanti di bawahnya kedutaan besar itu ada KJRI. Itu kalau misalnya negaranya konsentrasi WNI-nya misalnya atau luas wilayah geografisnya itu gede banget, nggak bisa di cover oleh Satu tempat gitu. oleh satu kedutaan besar itu sendiri gitu. Ada juga misalnya yang punya yang punya wilayahnya kecil, cuma mereka punya kedutaan besar sendiri misalnya karena alasan politis, misalnya kayak kenapa sih kok Vatikan punya KBRI sendiri gitu, padahal kan itu di dalam Roma juga gitu ya. Betul. Ya karena ya si Vatikan tersebut mempunyai nilai diplomatis yang besar karena mereka selalu hadir di perundingan internasional, makanya itu ada KBRI sendiri gitu. Oke. Menarik, tapi nanti bakal gue tanya dan kita bakal bahas tentang kerjaan lo di KJRI kayak gimana. Tapi sebelumnya kita bahas dulu mulai dari perjalanan lo di Jerman. Kayak gitu. Kita udah kenal beberapa lama ya? That's a good question. Lama Gue pindah ke Bamberg tuh 2016. Tapi kita nggak langsung kenalan kan? Nggak langsung, kayak itu kayak butuh waktu berapa lama sih? Gue langsung kenal lu tuh setelah Kayak dari Dennis nggak? dari Tias. Dari Tias sih. Tapi udah paling nggak tuh udah Mungkin 8 tahun, 10 tahun nih. 10 tahun. Enggak. Nih, 8 tahun lah ya. 8 tahunan gitu. 8 tahunan, 7-8 tahun lah. Ya udah lama juga. Lumayan lama juga. Jadi itu ceritanya dulu gua tinggal di Bamberg. Tovan juga tinggal di Bamberg di sana. Yes. Iya, sesepuh di sana. Orang Indonesia pertama kalau nggak salah di sana, bukan sih? Enggak sih, Tias duluan kayaknya. Dia duluan ya. Kayaknya. Iya. Ya terus ada tuh ibu-ibu tuh, gue udah lupa namanya siapa tuh. Ya maksudnya udah di Bamberg udah lebih lama pastinya karena dia nikah dengan suaminya, bla 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 bla. Gitu. Bamberg kota kecil, terus kayak gue senang aja ketemu sama komunitas orang Indonesia di sana. Soalnya kayak gue mikir, aduh kota kecil mungkin orang Indonesia nggak ada. Terus gue seneng ketemu Tovan, terus juga anak-anak Indo yang lain kayak gitu. Dan semenjak dari sana tuh gue sama Tovan dan teman-teman yang lain tuh sering hangout. Tapi sayangnya itu tuh pas gue kenalan sama lu tuh, lu nggak lama stay di sana. Soalnya itu kayak tahun terakhir studi lu kan? Ya, tapi kan habis itu gue juga masih setahun tinggal di sana bukan sih? Iya, karena gue nyari kerja tuh. Bener. Sambil kerja juga. Mungkin bisa diceritain dikit nih Van, perjalanan lu di Jerman tuh mulai dari apa dulu?
Gue karena karena mau kuliah di sini dulu, jadi kesini itu sempet belajar bahasa nggak lama, kayak berapa bulan lah, 1 semester gitu. Terus udah gitu gue masuk yang namanya student college. Itu tuh semacam kayak pre-college, dan itu wajib untuk Lulusan SMA ya? ya untuk pokoknya anak Indonesia yang mau kuliah di sini tuh harus ngambil pre-college ini, student college ini. Iya. Habis student college itu gue sempet masuk universitas namanya di kota Jena. Cuma waktu itu gue nggak betah di situ karena Jerman Timur. Jadi buat yang nggak tahu, Jerman Timur tuh kayak Rasis ya? ya death amongst all. Terus ya lebih nggak livable aja sih kalau menurut gue personally gitu. Kayak tinggal di sana kurang nyaman. Orang Indonesia juga nggak gitu banyak. Walaupun gue juga setiap kali gue pindah kota tuh gue juga nggak nyari kota yang banyak banget orang Indonya. Karena kalau lo kebanyakan orang Indo, yang ada lu cuma main doang. Gitu. Betul, lu gak fokus sama studi lu. Benar, jadi gue kayak kota-kota kayak apa ya, kayak Aachen gitu ya, karena Habibie terkenal banget dan banyak banget orang Indonya, itu gue selalu mencoba untuk hindari gitu. Berlin itu karena banyak banget orang Indonya, ya gitu sih. Terus dari Jena ya karena gue nggak betah itu gue pindah. Jadi kebetulan pas gue di Jena itu juga gue cuma 1 semester. Semester kedua itu gue banyakan kerja. Gue cuma kayak nyari duit doang gitu. Nah gue kebetulan waktu itu tuh dapat kerjaan di kota Erlangen, which is dekat kota Nuremberg. Kalau ada yang tahu Judgment in Nuremberg itu di mana sih petinggi Nazi itu diadili, nah itu di kota Nuremberg. Di sana, dan iya. Erlangen ini kota sebelahnya lah. Dan kota Erlangen ini lumayan terkenal karena Adidas, beberapa perusahaan besar gitu, besar kayak Adidas, Siemens Puma, itu berasal dari sono, headquarternya juga di sono. Gitu. Ya gitu sih. Terus di Erlangen gue sempat kuliah lumayan lama, 3 tahun. Tapi ternyata at the end of the day gue nggak lulus di sana karena ada ujian yang gue gagal. Habis itu baru deh gue pindah ke kota Bamberg tersebut dan ketemu dengan Fajar yang sampai sekarang jadi teman baik gitu. Di Bamberg gue lulus. Habis itu pas gue lagi nyari kerja, kebetulan KJRI buka lowongan dan kebetulan banget gue daftar dan lulus ujiannya dan ya termasuk dan keterima akhirnya di gitu, KJRI. di antara berapa orang yang daftar gitu. Ini buat lu kuliah di sana tuh di Erlangen sebelumnya ya. Jurusan apa di sana ngambilnya? Gue ngambil dulu political science, sama gue ngambil ada minornya gitu. Nah itu gue sempat ganti-ganti karena dulu ya wajar lah orang masih umur muda, masih krisis identitas, masih nggak tahu gue mau ngambil apa. Gue sempat ganti-ganti dari English and American Studies, gue sempat ganti ke Theater und Medienwissenschaft, gue even sempat nyobain Japanologi. Serius? All of it, iya beneran. Sempat dicoba gitu ya? Sempat gue coba, tapi kayak susah banget gitu. Terus ya udah. At the end of the day gue emang gak lulus satu ujian di political science-nya atau political science-nya. Jadi ya udah gue pindah aja gitu, which is harusnya sebenarnya peraturan di Jerman tuh kalau gue udah lulus satu mata kuliah di apa sih namanya di jurusan manapun, harusnya tuh gue nggak bisa ngulang itu di manapun lagi di Jerman. Harusnya tuh kayak gitu. Jadi biasanya tuh orang kalau misalnya udah nggak lulus di satu jurusan, biasanya tuh mereka harus banding setir cari jurusan lain. Yang nggak ada mata kuliah di bidang mana yang dia sama. gagal. Iya, di bidang yang sama yang lu gagal itu. Benar. Cuma dengan gue akalin dikit, akhirnya gue bisa juga kuliah political science lagi di Bamberg. Di Bamberg. Nah ini buat kalian mungkin yang pada belum tahu, kalau misalkan di Jerman peraturannya gini. Lu ngambil ujian satu mata kuliah gitu ya, lu kayak punya kesempatan 3 kali sampai lu bisa lulus. Kalau misalkan setelah 3 kali nggak lulus gitu ya, lu biasanya di DO. Iya, benar. Dan ketika lu pindah ke universitas lain,
dan lo nggak bisa ngambil mata kuliah yang Iya. sama atau misalkan bidang yang sama gitu, jurusan yang sama yang Iya. ada hubungannya sama. Kalau jurusannya sih masih bisa selama, masih bisa. selama itu tadi dia nggak ada mata kuliah tersebut. Jadi Iya. misalnya, Oh iya benar-benar. misalnya nih lo ngambil political science misalnya, terus lo nggak lulus, let's say di sosiologi misalnya, dia ada mata kuliah sosiologi lah. Nah terus Iya. tiba-tiba di lo gagal di situ, terus di uni lain ada political science juga yang kebetulan nggak ada mata kuliah sosiologinya. Nah itu lo masih bisa masuk gitu. Pokoknya on the other hand, lo gagal di sosiologi di political science itu, nah terus di uni lain ada jurusan yang ada mata kuliah sosiologinya meskipun itu bukan political science. Nah itu lo nggak boleh. Iya. Gitu. Tapi kok lu bisa diakalinnya kayak gimana? Nah. Ceritanya agak panjang. Ringkas saja, Ring. Jadi gue cobalah menjelaskan ini dengan simple ya. Ya. Jadi intinya di Erlangen itu mata kuliah political science ini selalu nempel dengan satu, itu kan majornya, jadi selalu nempel dengan satu minornya. Jadi gue harus ngambil satu minor yang lain. Ya. Sedangkan di Bamberg itu, di Uni Bamberg itu dia ada mata kuliah political science talk. Dalam artian dia nggak ada minornya. Dia juga menawarkan political science dengan minor juga, tapi dia ada political science talk, cuma itu doang gitu. Sedangkan di Erlangen nggak ada. Oke. Waktu itu gue argue ke Uni Bamberg tersebut bahwasannya perkuliahan di Erlangen dan Bamberg ini juga emang strukturnya juga berbeda. Dalam artian di Uni Erlangen itu dulu itu fokus ke political theory. Dalam artian dia lebih mengkaji gimana caranya suatu sistem politik itu bisa berfungsi dengan adanya teori-teori politis yang ada. Sedangkan ketika gue pindah ke Uni Bamberg itu dia political science-nya lebih ke empirical approach. Dalam artian gimana gue menganalisa suatu fenomena politik dengan data yang ada. Misalnya let's say kenapa sih partai X ini lagi naik daun? Oh oke, mungkin karena situasi ekonomi lagi lemah, lagi banyak migran atau apapun itu, makanya si partai ini bisa naik. Jadi approach-nya itu memang udah beda. Beda banget gitu ya. Jadi itulah yang gue coba argumen dan at the end of the day nembus juga. Luar biasa sih. Emang lu jago banget nih kalau misalkan harus berargumentasi. Kadang ngeri, gue takut kalau misalkan harus ngobrol argumen sama lo. Lo inget gak sih yang lain yang berusaha berargumen sama lo selalu dimatiin? Enggak lah. Siapa tuh? Enggak. Gue ini aja kok, damai-damai aja. Jinak-jinak aja. Luar biasa. Nih buat apa ya, kayak kuliah politik buat beberapa orang mungkin itu gak gampang banget, terus susah juga gitu ya kayak bidangnya. Apa yang menjadi alasan lu pengen memperdalami bidang tersebut? Pertanyaan menarik. Basically dari gue SMP SMA gue udah tahu tuh gue pengen bakal at someday gue pengen kuliah political science. Jadi bisa dibilang itu privilege gue karena banyak orang tuh yang kayak even sampai usia 20 berapa gitu dia masih bingung kayak gue harus ngapain ya, gue mau ngambil apa ya yang menarik buat gue. Gue lumayan punya privilege itu karena gue somehow gue passionate dengan itu gitu. Terus ya udah gue kebetulan orang tua gue bilang oke, gue pokoknya harus kuliah di luar Indonesia. Padahal orang tua gue sendiri juga nggak inilah, maksudnya bukan dari keluarga berada juga gitu, pas-pasan juga gitu. Cuma mereka benar-benar mengupayakan supaya gue tuh nggak kuliah di Indonesia gitu. Terus kebetulan opsi yang murah waktu itu ya emang Jerman. Iya betul. Ya Fajar juga bisa di sini juga ya, meskipun jalurnya agak beda tapi kan gitu itu salah satu yang pasti jadi faktor juga nggak sih? Kayak, betul, itu faktor besar banget soalnya di sini murah gitu kan. Cuma ya itu ya kayak enaknya ya lo harus belajar bahasa Jerman.
Susah. Iya gitu, apalagi kalau lo kuliahnya political science Iya yang betul. Itu bahasa Jerman pure kan 100%. iya. Iya. Cuma ya udahlah karena ini jalan yang gue pilih, jadi mau nggak mau harus gue jalanin, harus nyemplung deh gitu. Terus ya gitu, jadi meskipun orang tua gue sendiri juga sebenarnya nggak setuju dengan gue ngambil political science karena menurut mereka tuh jurusan nggak ada duitnya, gitu. which is true, true. That's true. Kalau misalkan lu jadi mau politiker bisa sih. Ya bisa aja, cuma kan posisi gue juga maju kena mundur kena nih. Kayak di Jerman gue nggak bisa karena gue bukan orang Jerman, gue nggak punya kewarganegaraan Jerman. Di Indonesia? Dan di Indonesia, guanya nggak pengen balik ke Indonesia atau males lah at this point, gitu. Iya. Kenapa alasannya? Apa ada yang salah di Indonesia? Enggak juga sih, cuma ya nggak pengen aja. Passion lu di sini di Jerman gitu. Lu pengen membangun karir di sini. Iya, karena life quality-nya juga menurut gue nggak bisa dipungkiri, gue lebih demen di sini. Meskipun pasti ada hal yang di Indonesia juga lebih oke gitu, kayak hal-hal kayak lu bisa pesan makanan, bisa pesan service, bisa pesan apa itu. Indo dan Asia itu emang juaranya gitu. Cuma apart from that, gue lumayan puas dengan hidup di sini. Jadi mungkin for the foreseeable future gue akan nggak di Indonesia at least. Tiap orang kan preferensinya beda-beda gitu. Ada yang suka kerja di Indonesia, tinggal di Indonesia. Benar, exactly. Terus juga pengen yang kayak mencoba hal yang baru, terus juga ngebangun karir di tempat lain gitu. Benar. Ya contohnya kita di sini lebih kayak nyaman gitu dan lebih bisa banyak peluang yang bisa lu dapetin gitu ya di sini. Benar. Begitu. Iya, gue juga kayak gue meskipun gue sekarang kerjanya di KJRI, ya kedepannya gue juga secara ya gue belak-belakan aja ya, gue juga dulu menggunakan KJRI ini sebagai batu loncatan gitu karena ya gue waktu itu nyari kerja nggak gampang juga untuk lulusan political science dan plus lu tuh bukan orang Jerman gitu loh. Dalam artian ya itu jurusan yang basically kayak mungkin 99% kali ya isinya itu orang Jerman atau orang asing yang lahir dan gede di Jerman. Iya gitu betul. Jadi ya gue masuk KJRI supaya gue bisa stay di Jerman dan habis ini gue juga bakal pindah kerja lagi ya thanks to KJRI juga betul. Karena ya dengan itu gue bisa stay di Jerman. Iya. Gitu. Nih by the way buat kuliahnya nih sendiri gitu ya. Banyak gak sih kayak bukan masalah sih, kayak perjuangan lu besar gak sih ketika lu kuliah di sini? Terus juga ada challenge-nya juga atau misalkan apa sih namanya kesusahannya gitu ketika menjalani kuliah? Kalau ini Fajar nih cuma buat podcast aja ya. Karena sebenarnya dia udah tahu banget. Gue udah tahu banget cerita sama teman seperjuangan. Betul. Kita bener-bener mulai dari bawah banget lah bisa dibilang lah ya. Gue juga dari zaman kuliah tuh gue kerja sana sini. Gue tahu lo kerja di mana aja. Ya hampir banyak banget lah yang gue cobain gitu. Salah satu alasannya karena kalau misalnya orang yang kuliahnya di bidang teknik nih, misalnya di Jerman nih, mereka tuh banyak kan bisa dapat kerjaan di perusahaan gede sebagai yang namanya work student atau working student gitu kan. Karena memang lowongannya banyak gitu. Sedangkan sebagai student political science, kesempatan itu nggak banyak gitu. Walaupun ada aja sih, ada NGOs, ada apa namanya institusi politik lain. Cuma ya saingannya jauh lebih banyak dan rata-rata memang orang yang Jerman sendiri atau yang lahir dan gede di Jerman. Jadinya ya udahlah, gue harus mengais-ngais kesempatan dari tempat lain gitu. Iya. Kalau misalkan boleh tahu di mana aja? Banyak sih, gue kayak you name it, I've done it basically. Kayak gue udah pernah kerja di pabrik, gue udah pernah kerja di percetakan, gue udah pernah kerja di gastronomi atau misalnya di restoran. Tuh itu hampir semua udah pernah gue kerjain. Kayak
lo jadi server, lo kerja di dapurnya, Iya. gue jadi delivery-nya juga, itu gue udah pernah gitu. Yang gue nggak pernah cuma kayak sebagai manage resto tuh gue belum pernah. Iya. Terus apa lagi ya, gue pernah kerja di praktek dokter mata even. Oke. Gue pernah kerja di supermarket. Gue pernah kerja bantuin buat kayak logistik firma gitu. Kayak pindahan gitu ya. Iya, kayak perusahaan yang pindah-pindahan gitu. Gue juga udah pernah. Jadi basically ya Semua dijalanin. semua gue jalanin. Yang penting bisa survive di sini, terus ada sama ini. halal lah yang penting. Halal, betul. Gue nggak harus joget-joget di tiang mana gitu. Lo mau apa? Mau striptease? Gue pengen nanya nih. Mungkin lu bisa sharing kayak pengalaman paling lucu dan kayak lu kayak shock gitu ketika lu ngelakuin kerjaan. Shock apa ya? Lu bisa ceritain yang itu, yang waktu delivery terus yang pesen ini. Oh iya, ya itu juga lucu sih. Gue dulu jadi buat background info aja, gue dulu pernah kerja buat salah satu Pizza delivery gitu di resto pizza terkenal. Gue nggak akan sebut nama. biar nggak promosi ya. Iya, nggak promosi dan nggak nama jelek juga misalnya kalau ceritanya ini gitu. Pokoknya perusahaan pizza yang gede dari Amrik gitu. Terus kebetulan di Bambek tuh kayak tadi Fajar bilang kotanya tuh nggak gede-gede banget. Gede, ya. Mungkin segede Bogor kali ya. Iya mungkin, iya. Soalnya nggak gede gitu. Iya mungkin segede Bogor kali ya, nggak gede-gede banget. Dan gue tuh dulu nganterin pakai sepeda gitu deh. Nah karena kotanya nggak gede, jadi gue nganterin hampir ke every part of Bamberg gitu. Maksudnya gue bisa ngantar ke tiba-tiba ke kantor, tiba-tiba ke sekolah, gue tiba-tiba pesen ke rumah biasa gitu. Nah gue even dulu di Bamberg itu ada US Army Base, gue juga pernah ngantar ke sono. Wow, gila, oke. Ya gitu-gitulah yang security ketat banget. Salah satu yang lucu ya gue ngantar ke daerah red light districtnya gitu, dimana ketika gue ngebel gitu, yang ngebukain tuh bener-bener kayak ya working girl gitulah dengan seragam kerja official. Terus gue yang kayak oke. Gue di mana nih? Sayangnya itu tidak berakhir seperti adegan-adegan film-film bokep yang kalian nonton gitu. Saya nggak ada duit. Nonton gue yang nggak ada nonton kayak gitu Pak. Saya bisa nggak bayar dengan yang lain gitu? Itu nggak ada. In real life that's not gonna happen. Jadi gue dibayar dengan duit biasa gitu. Yeah. Walaupun nggak tahu duitnya tuh tadi ditaruh di mana, gue nggak tahu. I don't want to know. Yeah, I don't even wanna know either. Cuman yang kayak gitu kerjaan di sini kayak legal gitu. Ya itu legal sih. Legal soalnya didaftarin. Iya dan itu sangat-sangat strongly regulated. Iya betul. Jadi lumayan aman lah gitu. Bukannya gue mau promosi ya atau apa ya. Jangan ya anak-anak. Adik-adik. Jangan. Tapi itu strongly regulated. Jadi betul. Dan menurut gue itu lebih bagus dibanding kalau lo larang dan itu jadi apa ya? Jadi tersembunyi yang nggak regulated tadi, nggak ada regulasinya, nggak ada peraturannya, dan nggak ada keamanan buat orang-orangnya. Exactly, gitu. buat orang-orang dan buat si pekerjanya sendiri juga, gitu. Karena si PSK-nya ini juga kan, mereka juga butuh pelindungan gitu. Bisa aja mereka tuh kan cewek loh gitu, diinin sama cowok ya bisa aja mereka tiba-tiba dipukul atau apa gitu. Ya gitu. Jadi menurut gue justru kalau lo legalkan dan lo regulasi itu akan lebih aman dan akan jadi win-win buat semua orang karena ya that's the oldest profession there is in the world gitu. Betul. Profesi itu akan ada aja gitu, mau lu larang kayak gimana. Mau dilarang juga pasti ada orang yang kayak gitu. Iya, lu mau ke negara di mana yang kita bilang religius banget gitu, nggak ada dilarang sama sekali juga pasti akan ada aja gitu, cuma lebih tersembunyi gitu aja. Bener-bener. Tapi off topic gitu. Gak apa-apa. Lu kaget gak sih pas ngeliat tiba-tiba kayak lu ngeliat yang kayak gitu? Amin dianya kaget gak sih ketika ngeliat lo? Cuma ini, gue kira ini apa customer gue. Nah pizza guys. Kayaknya mereka juga expect lah, namanya juga pesen gitu kan. Pesennya kayak sebelum adegan. Ya mungkin dia di antara
customernya itu kayak, waduh gue lapar, gue pesen pizza gitu. Boleh dari kebetulan. Luckily Tovan yang ini delivery ya. Jadi buat mereka mungkin nggak kagetin ya, buat gue aja kayak kaget gitu kan, kayak oke. Gue nggak tahu loh di Bamber yang kayak gitu. Ada, Red Light District. mereka Itu tuh- sebelah mana tuh? Jadi dia tuh nggak terpusat di satu distrik, tapi dia I kayak see, okay. gedung apartemen gitu ya. Lo udah tahu aja ntar gue harus ngebel di apartemen nomor berapa Oke. gitu, dan lu udah tahu karena ketika lu ke jalan ke apa sih namanya, kalau buat ngebelnya gitu, namanya ya emang udah nama-nama aneh gitu. Maksud gue kayak nama kayak instead of namanya Mr. siapa, Mrs. siapa, namanya di situ cuma misalnya Cindy or Violet Violet ya gitu-gitu. Mawar. Terus gue kayak oke. Oke, berarti. udah menunjukkan gitu ya. Ya begitulah. Oke, terus selain itu Van, buat apa sih namanya kayak masalah visa gitu, lu struggling gak di sana? Soalnya lu kayak pindah-pindah gitu beberapa tempat gitu ya, dan otomatis buat student sendiri kalau misalkan kuliah gitu ya ada batasan tahunnya gitu. Betul. Buat bisa beresin kuliahnya. Betul. Iya. Ya itu dulu juga repot juga sih emang gitu. Iya. Apalagi kan sebagai student lu juga kalau di Jerman, background info aja nih, sebagai student tuh meskipun kuliahnya gratis gitu, lu tuh diharuskan untuk punya uang seberapa banyak gitu di rekening lu oleh pemerintah Jermannya ketika lu meminta perpanjangan izin tinggal lu. Alasannya kenapa? Karena ya mereka juga nggak mau lo tuh tiba-tiba nggak ada duit, terus lo lontang-luntung di Jerman, akan jadi beban negara Jerman. Jadi lo juga harus punya duit seberapa banyak, dan itu kita bisa bilang kayak gede banget ya. Banget. Jadi tracknya adalah dulu tuh kita suka Pinjam sana sini. pinjam sana sini, exactly. Jadi misalnya ini kita tahu nih, oke nih gue udah mau perpanjang izin tinggal nih, perpanjang visa gue nih gitu. Iya. Tapi gue gak ada duit segini, ya gue akan minjem orang gitu. Betul. Tapi karena ya komunitas kita kan Kecil gitu. student juga ya, Iya, sama yang gak ada miskin. duit juga kan gitu. Jadi akhirnya ya kita juga gak bisa minjem one big sum of money gitu. Jadi at the end of the day ya lu minjem dari si A segini, dari B segini, dari C segini, sampai akhirnya semua tuh kekumpul duitnya. Habis lu udah perpanjang visa, ya lu balikin dah lu duit. Ya gitulah. Terus Tapi untungnya itu 1 tahun sekali kan kayak gitu. ya kurang lebih lah. Kalau lu apes doang lu dapetnya cuma setengah tahun perpanjangan. Betul. Gitu. Tergantung ya. Tapi ya lu bayangin aja, gue kuliah juga lumayan lama karena Lu berapa tahun sih total kuliah kalau misalkan bisa dihitung? gue tuh 2008 gue datang. Sotkol 2009. 2010 sampai 2017 7 tahun lah gue kuliah buat S1 doang. S1. Ya, Lumayan lama. Itu ya kalau buat standar Indonesia sih lama Lama banget ya. Itu lu udah bisa mungkin udah bisa S1, S2, Iya. bisa S3 ya? Enggak ya? Mungkin Mungkin lu nggak ada. bisa S3 gitu dengan 7 tahun kalau lu lancar-lancar aja Butuh gitu. waktu kan. banyak sih kayaknya lebih dari 7 tahun buat S3. Tapi ya buat orang yang kuliah di Jerman itu angka yang wajar sih. Angka wajar sih menurut. Banyak. Apalagi lu kan pindah kan. Ya, Maksudnya 2 kali kan. bener. Ganti uni kan. Benar, gue banyak pindah, gue juga banyak kerja juga, banyak Betul. mainnya juga lah, have to be honest gitu Iya. kan. Ya karena kondisi gue ya, gue juga nyadar tuh dulu bahwasannya kayak ya lu nggak akan mudah selamanya gitu. Betul. Kayak ya apa sih maksudnya kalau lu cuma kerja cuma apa sih cuma kuliah beres terus kerja gitu, kayak lu juga nggak nikmatin Hidup masa lu, muda masa lu, muda lu. masa lu sebagai student, sebagai Iya. mahasiswa gitu. Ya menurut gue kayak ya gue juga pengen nikmatin hidup gue. Kayak social life gitu, ketemu sama temen lah, hangout lah, kayak gitu penting juga. Soalnya kalau misalkan gak kayak gitu gak dapet itu lu bakal stres sendiri gitu. Apalagi hidup merantau sendirian gitu kan. Benar. Dan merantau Iya. tuh udah banyak loh yang misalnya stres, depresi Betul. gitu. Jadi ya itu bagian juga dari merantau experience itu gitu loh. Plus ya gue juga dulu udah nyari duit sendiri, jadi gue juga nggak enakan lah sama orang tua banget gitu, karena Iya. kayak gue kuliah lama terus makan duit bonyok gitu misalnya ya. Kan kalau kayak gitu kan gue pasti ya kayak
berasa kayak aduh gue ini banget ya 7 tahun ngabisin duit gitu kan. Iya, relate banget ya soalnya gue juga sama lah kita ini kan pekerja keras gitu, nggak Iya, mau iya. tergantung sama orang lain. Iya benar, gue tahu banget maksudnya perjuangan Fajar juga. Jadi ya Iya. kita meskipun jalurnya berbeda, cuma kita punya struggle yang Hampir sama lah, ya. Sama juga, iya. Betul. Terus apa sih namanya? Kalau misalkan bisa dihitung, dimulai dari Bamberg itu buat beresin kuliah lu berapa lama? 7 tahun kan ya buat kuliah total. Di Erlangen 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Di Bamberg 4 tahun. Enggak, gue sempet di Jena kan. Di Jena itu setahun gue. Maksudnya ya 1 semester gue kuliah, terus 1 semester gue cuma kerja doang. Jadi itu setahun. Jadi ya di Bamberg gue 3 tahun juga. Itu tepat waktu sih cuy. Ya. Tapi lu ngambil juga beberapa efeknya yang Benar, sebelumnya. gue bisa ada beberapa tuh yang gue bisa bawa lah istilahnya dari Erlangen ke Bamberg. Jadi gue di Bamberg itu gue nggak dari 0-0 banget. Jadi ya 3 tahun udah oke lah menurut gue. Maksudnya kalau enggak juga gue juga pasti udah dikejar-kejar juga oleh si pihak imigrasi Jerman gitu karena ya waktunya udah mau habis gitu. Gimana sih lu cara ngebalance gitu ya kayak kerja sambilan, belajar, terus juga social life. Soalnya gue kayak ngerasa juga waktu dulu tuh emang gak gampang gitu ya, buat kayak time management gitu, buat ngebagi prioritas lu apaan. Terus kalau misalkan dilihat gitu ya dari persentase orang Indonesia yang kuliah di Jerman tuh banyak yang drop out. Soalnya mereka time managementnya itu kayak jelek banget gitu ya, nggak tahu fokus. Benar. Lu dulu handling itu kayak gimana? Ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi maksudnya ya buat kalian-kalian juga yang misalnya mau kuliah di Jerman atau di negara lain lah, mau dimanapun gitu. Itu salah satu yang menurut gue tuh bikin banyak orang Indonesia tuh yang gagal di sini. Bahkan gue pernah dengar statistik dari mana gitu kalau nggak salah, dari 10 orang Indonesia yang mau kuliah di Jerman itu cuma 2 atau 3 orang yang akhirnya tuh lulus kecil gitu. Banget, ya. Itu kayak kecil. Ketika itu, ini ngomongin S1 ya, kalau ngomongin S2 tuh angkanya lebih gede. Karena mungkin orang S2 tuh ya lu udah pernah kuliah, lu lebih dewasa juga. Lu udah tahu itu lu udah tahu gimana how it works. Salah satu alasan kenapa S1 nih angkanya ini kayak rendah banget itu adalah masalah yang Fajar bilang tadi, time management. Dalam artian banyak orang tuh kesini terus dia tuh nggak terbiasa dengan sistem pendidikan di Jerman ini gitu, dimana kalau lu di Indonesia lu di sekolah gitu kan semuanya lu udah dalam tanda kurung disajikan ke lu, dalam artian lu udah tahu oke, gue kapan gue ujian, kapan gue harus masuk, gue harus kemana, kelas lu biasanya di situ-situ doang gitu. Sedangkan di Jerman ini sistemnya tuh sangat mengutamakan kemandirian lu sebagai student. Jadi lu harus manage perkuliahan lu sendiri. Betul, gitu. Iya. Lu bisa dalam 1 semester lu bisa cuma ngambil berapa SKS doang. Terus semester depan lu ambil banyak banget, itu bisa gitu. Intinya lu buat ujian di sini itu aja lu harus daftar sendiri. Which is kalau di Indonesia kan nggak mungkin, lu di kuliah aja lu masuk mata kuliah ini ya lu harus ujian at the end of the semester gitu. Kalau di Jerman nih lu bisa aja lu ambil mata kuliahnya terus lu nggak ngambil ujian. Lu nggak ngambil ujiannya karena lu nyadar kayak aduh gila ujian gue kayak banyak banget nih, terus gue lagi stres karena kura-kura gue mati atau apa gitu kan. Terus ya contoh aja gitu, terus lu ngerasa kayak ya udahlah gue ngambil ujiannya cuma 1 atau 2 semester, itu bisa gitu. Betul. Nah itu yang jadi masalah buat banyak student dari Indonesia ya, karena mereka nggak pernah punya freedom seperti ini gitu. Yang ada lo main-main, kebanyakan main atau kebanyakan kerja, jadi itu pendulumnya tuh swings either way. Either way. Ada yang kayak makan kerja gitu, kuliahnya juga jadi terbengkalai. Ada yang kebanyakan main, kuliahnya juga jadi terbengkalai gitu. Karena kan mikirnya yaudahlah gue semester depan aja gue ujiannya, semester depan tahu-tahu numpuk gitu kan. Kalau buat gue sendiri, gue juga harus diakuin dulu gue ya kayak gue bilang tadi banyak main juga. Gue sempet
aktif di PPI. juga. Gue sempat aktif di ikutan teater di sini sampai 3 tahun gue di Erlangen dulu. Tapi buat gue sih yang buat gue menolong itu adalah gue nggak boleh hilang fokus terhadap tujuan gue di Jerman ini. Tujuan utamanya. Iya, karena tujuan utama gue ke Jerman ini gue pengen kuliah, jadi itu akan harus jadi prioritas gue gitu. Dan kayak tadi gue bilang ya, gue bisa bilang ini fortunately, bisa juga bilang unfortunately. Gue bukan datang dari keluarga yang berada, dalam artian gue dikasih opsi oleh orang tua gue ketika gue ke Jerman, ini nggak ada opsi gagal nih. Opsinya cuma either gue sukses atau ya gue keluar cari kerja atau cari duit di manapun itu. Jadi mau nggak mau gue harus sukses. Dan dengan cuma opsinya kayak gitu, ya mau nggak mau gue harus lulus nih di Jerman dalam ini gue gitu. Kalau enggak ya gue akan luntang-luntung nggak jelas. Gitu. Jadi ya gue nggak pernah hilang fokus bahwasannya gue kesini itu untuk kuliah gitu. Dan kalau lo main atau lo maksudnya berorganisasi, itu tuh it's all fun and it will take some of your time, tapi lo nggak boleh lose fokus dengan prioritas lo gitu. Walaupun kadang-kadang ada aja gitu masa dimana kayak gila nih gue kerja dapat duit segini enak banget ya gitu, apalagi dulu sebagai student gitu, dimana pengeluaran lo masih belum banyak gitu kan. Betul sekali. Kayak gue enak banget ya, apa gue tambah aja jam kerjanya gue kerja gitu. Tapi ya itu akan ngaruh ke perkuliahan lo pastinya, karena lo banget. nggak ada waktu untuk belajar gitu sih. Terus satu lagi juga nih mungkin ditambahin kayak circle pertemanan lu itu juga penting banget. Kalau misalkan teman-teman lu itu kayak yang sering main lah, terus juga kuliahnya kayak terbengkalai gitu, dan somehow lu juga bakal ke bawah gitu gak sih? Pasti juga. Makanya harus kayak hati-hati juga, kayak pilih-pilih juga, cari circle-nya tuh yang benar-benar satu vibe dan kayak fokus juga gitu sama tujuan mereka gitu. Kalau menurut gue sih ya pasti banyak juga yang gak setuju sama gue ya. Tapi menurut gue sih itu balik lagi ke individunya sendiri sih. Pastinya lo juga gak mau circle lo isinya cuma orang yang main doang gitu. Karena ya itu lo pasti ketarik lah gitu ya. Pastinya gue juga gak mau, pribadi gue juga gak mau gaul dengan orang yang cuma serius belajar doang. Karena gak fun juga gitu kan. Menurut gue ya campur-campur aja, lu bergaul juga sama banyak orang. Semua orang, iya sih, iya benar. Cuma ya balik lagi, self control. Mau lu, ya itu tadi. Jadi maksud gue tuh poinnya tuh adalah self discipline itu. Lu harus bisa meskipun lu main, meskipun lu kerja, meskipun lu ngapain, terserah lah gitu. Lu mau organisasi, lu mau aktif di masjid atau gereja or whatever gitu. Intinya lu nggak boleh lose fokus sama apa yang menjadi prioritas lo. Tapi itu susah loh. Soalnya itu kayak gak gampang, gak bahkan sesuatu yang bisa lo lakuin langsung gitu ya. Itu butuh kayak proses juga gitu. Iya, dan gue juga gak langsung dari awal kayak gitu juga gitu. Kayak yang gue bilang, gue juga ada juga poin-poin ada di mana gue ngerasa kayak gue sempat agak-agak lose fokus gitu, kayak enak ya kerja ya dapat segini, atau gue kebanyakan main gitu, ada juga gitu. Tapi ya learning by doing sih itu. Exactly, benar. Jadi lu harus bisa disiplin dengan diri lu sendiri. Bahwasannya kayak ya gue kalaupun gue banyak main nih, misalnya gue bulan ini gue banyak main nih, ya bulan depan mungkin lu agak kurangin, lu lebih baikkan belajarnya. Ya gitu-gitu aja sih. Yang penting ya prioritas utama lo itu tidak hilang ya. Fokus lo. Luar biasa. Suka nih soalnya sama Tovan gitu kalau bisa ngobrol motivasi banget. Makanya terinfluence juga dulu, kayak gue sempet kayak bisa fokus lah kuliahnya gitu. Luar biasa. Nih sekarang setelah kuliah kan fasenya udah beres gitu ya. Terus lu cari kerja, tadi dibilang setahun cari kerjaan, soalnya bidangnya susah gitu kan, politik. Dan akhirnya lu bisa kerja di KJRI. Nah bisa diceritain gak, di-sharing gitu, kayak perjalanan lu kok bisa gitu kerja di KJRI, kayak itu luar biasa juga sih. Ya kebetulan mungkin karena jurusan gue juga, dan waktu itu ya bisa dibilang ya gue beruntung juga dalam tanda kurung, karena gue lulus ujiannya dibanding yang lain.
Tapi ya di kerjaan gue sekarang itu juga bisa dibilang nggak jauh-jauh banget dengan jurusan gue. Gue staff di bidang ekonomi. Dalam artian kita tuh mencoba untuk mempromote investasi luar ke Indonesia, dan on the other hand kita juga mencoba untuk membawa bisnis-bisnis Indonesia itu untuk bisa ke luar negeri. Iya. Gitu. Jadi ya ada lah, maksudnya kayak Schnittstelle itu apa ya? Schnittstelle itu Kayak Indonesia apa ya? kayak bagian yang ada di political science dan ada juga di ekonomi gitu. Pokoknya ya masih ada lah, bisa disambung-sambungin gitu. Wah, oke, bagus. Buat proses pendaftarannya susah nggak sih? Susah gampang sih. Sama aja lah kayak Iya. lu mau daftar. Tapi lu tes juga kan sebelumnya? Ada tesnya juga. Iya. Kayak tapi itu pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama Indonesia gitu kan? Iya, ada berapa macam bagian tesnya. Iya. Gue rasa mirip-mirip kali ya, kayak kalau orang mau CPNS di Indonesia, cuma mungkin umfang tuh apa ya? Isinya? Iya, maksudnya tesnya tersebut itu nggak sebanyak di Indonesia kali ya. Mungkin dikurangin gitu ya? Benar, kalau yang gue dengar kan kayak CPNS tuh bisa berapa kali tes di beberapa hari yang berbeda, karena tesnya aja, satu tes aja bisa kayak 3-4 jam sendiri gitu. Iya, Kalau lama banget. kalau kemarin tuh ya gue nggak sebanyak itu gitu. Cuma memang ada berbagai macam tes. Ada lo tes pengetahuan umum yang buat gue kayak apa, gue ditanya lagu daerah ini dari daerah mana, gue ya gitu-gitulah. Iya. Terus ada juga ya maksudnya pertanyaan yang mungkin ada hubungannya dengan diplomasi Indonesia di mata internasional. Gue suruh analisa berita misalnya, suruh nulis surat, gitu-gitu lah maksudnya. Ya, sosok gampang. Iya, itu persiapan lo buat ujian itu berapa lama? Ujiannya sendiri, masa ujiannya sendiri itu cuma 1 atau 2 hari ya kalau nggak salah, nggak lama kok. Maksudnya plus interview ya, gitu. Itu 1-2 hari kok, nggak lama. Tapi belajarnya berapa lama sebelum itu? Atau lu nggak belajar? Gue lupa sih. Gue ada persiapan juga, cuma gue nggak inget berapa lama, tapi nggak intensif banget karena karena satu sisi ya gue juga nggak tahu juga gitu exactly apa nih ya harus gue pelajarin. Terus ya kedua ya emang nggak ada, kalau di Indonesia nggak ada kisi-kisinya aja gitu. Iya. Tapi lu juga orang Indonesia punya wawasan yang bagus juga tentang Indonesia. Lu kayak update juga kan kalau misalkan ada sesuatu di Indonesia yang terjadi atau pengetahuan umum, lu belajar juga dulu kan. Gue kira kayak gue kayak gitu ya. Itu Ternyata gue kira. enggak ya? Ternyata gue pas gue ngerjain tesnya kayak What is it? I know surprisingly little about Indonesia. Tapi let's be honest guys, maksudnya kayak Indo itu emang gede ya, dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Banyak banget yang bisa lu gali gitu informasinya. Banget, iya. Gitu. Luar biasa. Buat kerjanya lu suka nggak di sana? Lu bagian apa sih? Tadi lupa lagi. Ekonomi kan? Gue suka karena itu buat gue learning new things juga. Apalagi dulu dari background gue yang nggak sama, dari political science gue belajar ekonomi. Jadi banyak hal mengenai investasi dan perdagangan yang gue belajar. Tapi ya setelah gue sekarang udah hampir 6 tahun di sana, ya kayaknya gue udah sampai di poin dimana kayak kayaknya ya yang gue pelajari, gue udah dapet nih semua ilmunya nih gitu. Maksudnya ya gue udah tau lah kurang lebih, meskipun nggak akan sempurna gitu ya. Jadi akhirnya gue untuk memutuskan ya udahlah, cari pengalaman baru, cari challenge baru. Iya betul. Iya, luar biasa. Sempat kerja di bagian paspor nggak sih? Sempat juga, gue jadi sempat nggak gue 6 tahun di bagian ekonomi, gue sempat juga di bagian konsuler, sempat juga handle perpanjangan paspor WNI. Gue ingat soalnya dulu gue mau perpanjang paspor, terus gue ini kontak lo, Van, gue nebeng tempat lo. Ya gitu lah, kita sebagai sama orang Indonesia, apalagi sama-sama temen, kita tuh saling membantu. Apalagi kita sama-sama ngerantau kan. Iya. Gue ngerasa justru ketika kita ngerantau tuh
lebih nggak ada sekat-sekat yang kita kalau di Indonesia tuh mungkin ada gitu. Betul. Kalau di Indonesia tuh mungkin kayak kita terpisahkan mungkin entah itu sekat sosial kayak si orang kaya ini mainnya dengan circle dia aja, Iya, si benar. orang ini mainnya sama circle ini aja, atau misalnya sekat religi misalnya, Iya. atau sekat ras, atau Iya, sekat geografis aja simply gitu kayak Fajar dari Tasikmalaya nih. Kayak kalau gue di Indonesia, kayaknya gue nggak akan tuh gue bisa main sama Fajar gitu. nggak mungkin gitu loh. Iya. Tapi ketika kita sama ngerantau di sini tuh Berbaur semuanya. akhirnya semua kita berbaur. Jadi sekat-sekat ini tuh somehow kayak dissolved aja gitu. Betul. Kayak kita adalah sama-sama orang Indonesia yang berjuang sedang mencari peruntungan istilahnya di negara lain, dan kita jadi saling bantu gitu. Betul, iya. Gue juga belajar banyak sih. Soalnya di Indonesia tuh kalau misalkan gue sendiri di Tasik, gue gak bakalan terbuka dan gak bakalan tahu tentang orang-orang yang lain. Mungkin dari kayak Medan, terus juga Jakarta. Dan gue juga gak bakal mengenal mereka gitu. Mereka tuh kayak gimana. Terus di sini kayak banyak ketemu orang Benar. dari background yang berbeda gitu. Benar. Dan gak cuma Jerman loh guys. Maksudnya kalau kalian kesini tuh kalian dihadapkan dengan orang dari banyak negara karena betul banyak sekali. orang juga yang pengen ke Jerman juga kan. Iya, gitu. dari India, Pakistan, terus juga US, name it lah, semua semuanya negara. tuh banyak banget yang di sini. Jadi kalau ada yang masih mikir-mikir misalnya kayak apakah Jerman tuh tempat yang cocok buat gue gitu. Betul. Jerman tuh menurut gue apart from learning the language which is not easy at all, tapi itu menawarkan banyak hal-hal yang kayak Fajar bilang tadi, dalam artian ya kita terbuka horizon pikiran kita. Iya. Itu mungkin orang nggak selalu mikir ya. Maksudnya gue juga ketika di Indonesia gue juga kayak gitu, gue kan mikir apa sih gitu, kayak gue ke luar negeri enaknya paling gue jadi bisa jalan-jalan gitu kan. Betul. Tapi ketika lu pindah ke luar negeri itu jadi pikiran lu jadi lebih terbuka terhadap hal lain. Harus bilang juga ya either positif atau negatif. Gitu. Tapi kita kan balik lagi ke individunya sendiri untuk memfilter mana nih yang bagus buat diri lo. Yang bagus buat diri lo gitu. Iya. Dan selain membuka horizon tadi, membuka peluang juga, membuka kesempatan juga. Dan kayak yang gue bilang tadi, ketika gue cerita tentang masa perkuliahan gue, dengan lu dihadapkan dengan merantau ini, lu juga dipaksa untuk jadi mandiri gitu. Benar. Karena kalau lu nggak mandiri, lu nggak punya self discipline, ya lu akan gagal. Iya. Gitu. Betul banget. Setuju banget sama yang lu bilang gitu ya. Ini balik lagi sama kerjaan di KJRI gitu. Apa sih kayak challenge lu ketika kerja di sana gitu? Challenge gue mungkin ya yang bisa dibilang agak tricky itu adalah gimana lu ngebalance budaya kerja Indonesia dan Jerman, karena kebetulan di tempat gue di bagian ekonomi lu akan banyak berhubungan dengan yang pihak Jerman juga, atau misalnya pihak internasional lah, nggak cuma Indonesia doang gitu. Mungkin kalau lu cuma di bagian paspor gitu, mungkin lu akan berhadapan dengan WNI gitu kan. Sedangkan kalau gue banyak berhadapan dengan orang dari pihak luar juga. Nah kadang-kadang tuh kulturnya tuh beda aja gitu, kultur kerja Indonesia dan kultur Jerman lah, misalnya kita ambil aja Jerman itu udah beda gitu. Kayak kalau di kultur Indonesia itu misalnya nggak ada masalah tuh, misalnya gue tiba-tiba dikontak atasan di weekend misalnya. Kalau di Jerman tuh kan nggak mungkin. Nggak bisa, di sini nggak bisa kayak gitu. Iya. Kadang-kadang tuh misalnya gue gue diminta atasan untuk minta informasi gitu kan dari pihak Jerman. Sedangkan ketika gue lihat jam, ya ini udah hari Jumat, udah jam 3 sore gitu. Di Jerman, orang Jerman tuh jam 3 sore di hari Jumat tuh udah either dia udah nggak mood kerja atau dia udah nggak kerja tuh, udah nggak di tempatnya. Gitu loh. Sedangkan buat orang Indonesia kadang-kadang, apalagi atasan gue kan rata-rata diplomat gitu ya, orang dari Indonesia sendiri, yang dimana di kementerian itu pasti hierarkinya itu kental. Dia buat mereka tuh mereka nggak ngerti gitu. Buat mereka kayak, lah kan ini masih jam kerja, masih mudah hari Jumat masih jam kerja, kayak
gue butuh informasinya ini sampai jam 5 nih. Ya ketika gue mencoba itu ya pastinya nggak ketemu gitu loh, karena gue nggak dapet informasi tersebut. Itu salah satu contoh aja lah dari banyak hal yang ya meskipun kedengarannya simple tapi at the end of the day itu bikin ini juga gitu loh, maksudnya tricky juga untuk navigate. Betul. Gitu. Kadang-kadang misalnya lu diminta untuk ini kita mau bikin event gitu, misalnya bikin business forum misalnya. Nah orang Indonesia pengennya semuanya tuh pakai, di mejanya tuh ada bunga lah, ada bendera Jerman, bendera Indonesia, bendera ASEAN gitu. Betul. Kan. Sedangkan buat orang Jerman tuh kayak gitu tuh nggak penting. What gitu. Ya nggak signifikan gitu. Yang penting tuh isi dialognya. Ya kalau buat orang Indonesia lebih ke estetiknya dulu gitu. Terus baru ntar isinya. Isinya kayak mana? Ya gitu. Kadang-kadang ya hal-hal kecil gitu ketika lu hadapin di realitas ya bikin pusing kepala juga gitu. Bener. Karena kalau lu nggak lu turutin ya lu juga dimarahin atasan. Tapi kalau lu turutin juga lu jadi ribet sendiri gitu. Iya, gitu lah. Complicated. Tapi ya ada enaknya juga, maksudnya kayak nggak cuma challenge juga ya, sama lah kayak di lu kerja di semua tempat. Di semua tempat tuh kayak gitu normal. Pasti gitu, ada benar, pasti ada positif dan negatifnya lah. Enaknya. Kalau enaknya apa? Enaknya nyetir kemana-mana bisa ya. Itu satu, jadi gue punya pengalaman, maksudnya ya gue bisa ketemu orang-orang, ketemu organisasi yang mungkin kalau gue kerja di tempat lain gue nggak ada aksesnya. Jadi gue bisa networking dengan mereka. Terus ya lu belajar sedikit banyak suatu circle diplomasi ini yang ya itu lu kalau di tempat lain lu mungkin nggak ada tuh insight sama sekali tuh, kayak kenapa ya mereka tuh kayak gini kerjanya, kenapa ya mereka punya diplomatic impunity misalnya, ya gitu-gitu. Jadi lu belajar tentang itu, dan dari on a personal level juga kan si diplomatnya ini juga ganti-ganti ya, setiap berapa tahun sekali kan mereka pulang. Lu juga learn a lot of things from them. Dari berbagai orang gitu. Jadi bos lu tuh nggak cuma satu orang itu selama 20 tahun gitu, tapi ya ganti-ganti. Lu juga menyesuaikan juga, lu juga belajar juga dari orangnya, dan on the other hand lu juga jadi adaptasi juga gitu loh dengan orang baru. Betul. Gitu. Iya. Ngelatih diri dulu juga gitu. Itu ngelatih diri juga gitu. Gimana caranya lu harus nggak bisa istilahnya kacamata kuda lah. Iya bener, kayak iya, cara kerja gue nih kayak gini. Terus juga nggak terima input dan masukan dari lain. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang baru tuh lu nggak bakal terima. Benar banget. Jangan kayak gitu, susah ntar buat berkembang. Iya, benar banget. Jadi ya bisa dibilang banyak soft skill yang gue pelajarin juga gitu, ngadepin orang yang beda-beda, atasan yang beda-beda, rekan kerja yang beda-beda gitu juga. Ini buat work-life balance gitu, kerja di dengan kayak kultur Indonesia, terus juga ada di Jerman gitu, otomatis kayak ininya beda gitu ya, kayak waktu liburnya beda, terus juga lu berapa lama libur dalam setahun juga itu beda gitu. Lu kayak gimana sih kayak ngebalance itu semua dan menerima itu semua kalau misalkan lu harus compare sama orang-orang Indo yang lain, kayak mereka punya libur 30 hari dalam setahun gitu kan, punya waktu yang lebih banyak daripada lo. Iya. Background info aja, kalau lu kerja di perwakilan RI di luar negeri biasanya tuh lu liburnya ya ngikutin peraturan lokal yang minimal banget lah gitu. Betul. Misalnya di Jerman minimal 20 hari dalam setahun, ya gue cuma dapat 20 hari gitu. Sedangkan di kalau lu kerja di private sector gitu, itu biasanya rata-rata 30 hari ya kan. 30 hari gitu cutinya gitu. Emang cutinya lebih dikit, tapi on the other hand enaknya adalah gue kalau libur Indo itu, libur nasional Indo gue libur, liburnya Jerman gue juga libur gitu. Meskipun ya kan kita jadi nggak bisa planning gitu kan. Benar. Ya, cuma paling nggak enaknya ya itulah gitu. Kalau work-life balance menurut gue ya itu agak tricky juga ya, karena kayak yang gue bilang di posisi gue sekarang itu
kadang-kadang bisa aja gitu lu harus kerja weekend, sering banget yang kayak gitu. Iya. Karena tiba-tiba ada delegasi dari Indonesia yang datang, yang tiba-tiba mendaratnya hari Sabtu atau hari Minggu. oke. Jadi gue sering banget misalnya gue tiba-tiba hari Minggu gitu, gue harus sudah bangun subuh-subuh gitu, karena tiba-tiba si menteri siapa gitu Lu harus jemput gitu ya. ya gue harus ya jemput atau nemenin dia di VIP atau apa gitu, itu kayak fasilitasi di bandara kayak, jadi itu ya itu part of the job aja sih. Iya, gitu. benar. Tapi ya menurut gue di satu sisi itu nggak enak. Kayak trust me, bangun Gue bisa bayangin bangun sih. on di weekend gitu kan, subuh gitu kan, itu nggak enak gitu. Tapi di sisi lain ya lu juga jadi belajar dari pengalaman itu kan. Betul, Maksudnya kayak iya. ya ini this is how a job should look Should like, be, iya, should be betul. gitu kan. Iya. Mau lo ke tempat dimanapun lo kerja pasti ada tantangannya juga, ada menariknya juga gitu. Dan ya lu jadi belajar ya tadi itu self discipline juga gitu. Kalau emang lu harus bangun jam 5 pagi di hari Minggu, ya lu harus bangun gitu. Kayak there's no other options. Gak ada opsi. Iya. Benar. Oke. Iya sih, setuju juga sih. Mungkin ini kayak topik terakhir sebelum gua closing podcastnya. Nah sekarang lu udah dapat posisi baru di perusahaan baru juga gitu. Selamat ya by the way. Sebenarnya gue udah ngucapin selamat ya. Nah kalau misalkan boleh di spill lu di mana? Jadi gue mulai bulan depan gue akan pindah ke yang namanya Frankfurt School of Finance and Management. Jadi business schoolnya di Frankfurt. Gue akan menjadi student advisor di sana. Wow luar biasa. Jadi sekarang ini podcastnya dimulai ngambilnya Januari gitu ya, tanggal 4. Nah sebulan lagi Februari. Iya Februari. Februari Topan bakal mulai di kerjaan yang baru. Betul. Berarti gue pas 6 tahun tuh di kerjaan itu. Iya luar biasa. Ya udah oke lah, maksudnya it's a good timing gitu. Betul. Kan. Time to say goodbye. Excited nggak? Ya excited gitu, kayak buat gue kayak new challenge juga karena gue akan masuk ke dunia baru yang maksudnya dunia pendidikan sebelumnya bukan bagian dari background gue. Background lo juga ya. Cuma emang salah satu alasan kenapa gue nyari kerja di bidang itu dan bidang lain, ya emang gue pengen nyari challenge baru sih gitu. Iya. Dan kebetulan ya untungnya gue nggak harus pindah dari kota Frankfurt. Jadi, Iya benar. Jadi nggak ribet gitu ya. Bener, dan tempat kerja juga nggak jauh-jauh banget dari tempat kerja gue sekarang. Jadi gue nggak harus even pindah di dalam kota Frankfurt juga. Jadi ya oke lah gitu. Ada hal-hal yang baru yang perlu lu siapin gak sih yang lu pelajarin sebelum lu mulai? Sebenarnya enggak sih. Gue juga sempat tanya hal yang sama dan katanya ya itu akan gue pelajarin ketika gue masuk. Learning by doing sih biasanya Learning by kayak doing, gitu. Iya. Betul. Iya sih, keren. Cuman ya gue ini kayak yakin lah lu pasti bisa ngejalanin semuanya gitu. Thank you. Dan bakal lancar sukses di sana juga. Thank you. Nih Fajar nih ngomong-ngomong dari tadi nih, dia being humble aja nih, dia kayak Gue kan biasanya tiap hari kayak gitu. nge-praise gue, padahal Fajar nih juga strugglingnya nih real juga loh. Dia tuh nggak beda sama gue. Jadi kalau lo ngerasa inspired sama gue, itu juga harusnya inspired dengan Fajar juga yang melewati jalur yang mirip-mirip juga, yang keras juga. Struggling itu semua sama gitu loh. Sama betul. Ya kita satu ini deh, satu apa namanya? Satu perjuangan gitu. Fajar udah kenal gue dari gue ngantar pizza sampai sekarang gitu. Jadi Betul. he knows everything. Kayak, gue kayak gak nyangka aja gitu ya. Kita berjuang bareng-bareng di Bamberg tuh ada Clara, ada Raffi, terus lo gitu ya, gue dan yang lainnya. Dulu kita tahu gitu susahnya hidup gimana gitu, perjuangan, kuliah. Terus sekarang kayak mereka udah pada sukses. Lo udah kerja sukses, Clara juga sekarang udah sukses, dan yang lain kayak proud sih sama kita semua. Iya, maksudnya untungnya kita semua bisa inilah, maksudnya bisa look back with pride. Betul. Fortunately gitu. Dan maksudnya gue juga merasa bersyukur juga bahwasannya kayak gue dapat teman-teman yang mendukung gue juga, suportif juga, karena nggak bisa dipungkiri meskipun kita sendiri yang bertanggung jawab dengan hidup kita,
Tapi lingkungan kita, teman-teman kita itu juga bisa memberikan support atau juga bisa narik lo ke bawah gitu kalau lo salah pilih teman gitu. Dan gue bersyukur banget orang-orang kayak Fajar ini ya maksudnya supportive sebagai teman, maksudnya ya I'm glad you're in my life gitu lah. Thank you juga Van, thank you banget. Kayak gue belajar banyak banget dari dulu. Ya kita sering ada sharing session gitu sama yang lain juga, kayak amazing sih, luar biasa. Gue belajar banyak dari kalian. Kayak gitu. Satu pesan terakhir buat orang-orang yang pengen datang ke Jerman, terus juga pengen mulai merantau, hidup merantau gitu. Lu pengen ngasih advice ke buat mereka gitu. Wah, apa saran lo? Advice. Gue sih nggak suka sebenarnya kayak gini, nggak suka advice karena menurut gue kayak setiap orang pasti punya datang dari background yang beda, akan punya pengalaman yang mungkin diambil dari pengalaman lu sendiri gitu. Yang ada beberapa orang mungkin bisa relate sama lu gitu, nggak semua orang bisa relate, tapi ya kalau misalkan dari pengalaman lu sendiri gitu, look back gitu, apa yang pengen lu kasih tahu? Kalau gue sih ngelihatnya gini ya, maksudnya lu ngerantau mau itu dimanapun itu pasti akan sulit gitu. Di Jerman ini lumayan sulit karena ya bahasanya itu nggak gampang, kultur orang Jerman itu juga berbeda gitu dengan kita yang di Indonesia. Makanannya udah pasti beda, cuacanya udah pasti beda, dan itu pasti akan challenging. Yang penting tuh kita bisa nahan aja, maksudnya gimana ya, tahan banting lah kalau istilahnya bahasa Indonesia, dan nggak lose fokus dengan tujuan lo pengen ke Jerman ini gitu loh. Ya gue nggak memungkiri misalnya ada orang yang misalnya datang dari background yang lebih berada, betul, atau dia dapat jalur yang lebih gampang untuk bisa stay di Jerman. Cuma ya buat semua orang yang merantau itu pasti ada challenge-nya, dan yang penting ya kita nggak nyerah aja gitu loh. Mau lu merantau ke Medan, lu merantau ke Hong Kong, lu merantau kemana juga pasti akan challenging gitu. Yang penting jangan nyerah aja, jangan lose fokus sama goals lu, apa yang pengen lu capai, ya. Dan kalau lu bisa ya ketemu temen yang suportif, dan apa namanya, dan lu bisa belajar juga dari teman-teman lu, itu juga nggak itu juga faktor yang lumayan penting ya menurut gue. Banget sih, gue juga rasanya kayak gitu. Gitu aja sih palingan. Gue juga bukan bisa dibilang kayak Bill Gates atau siapa. Kita bukan motivator, cuman ya sekedar sharing aja dari pengalaman sendiri gitu. Why not? Benar. Gue juga banyak ininya kok, banyak kurangnya. Kayak kalau lu ngeliat dari awal sampai akhir nih podcastnya kayak ngapain ya kita dengerin orang yang kayak kuliahnya 7 tahun gitu. Tapi ya tujuannya namanya sharing gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang relate sama hidup kita di sini kayak gitu, atau bisa belajar juga. Iya. Jadi thank you banget kesempatan untuk bisa sharing di podcastnya Fajar. Sama-sama, thank you banget udah datang terus jauh-jauh dari Frankfurt. Sip, buat kalian guys, thank you banget yang udah nonton terus juga dengerin podcastnya sampai akhir. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh kayak komentar di videonya. Nanti juga link Instagram bakal gue cantumin ya, gak apa-apa ya? Siap. Bisa tanya langsung Tovan atau misalkan follow dia buat kalian yang pengen mungkin sekedar kayak konsultasi sharing dengan kerjaan kerjaan dia, atau misalkan punya background kuliah yang sama gitu sama Tovan. Oke, thank you banget guys. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you. Ciao.